Setelah berziarah di Basilika Santo Petrus di Vatikan, aku pergi ke Basilika Agung selanjutnya, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Di sini aku akan melewati Holy Door yang kedua, mengunjungi makam dari Paus Fransiskus, Paus yang baru saja datang ke Indonesia, serta mengelilingi Basilika sambil melihat beberapa relik-relik penting dari umat Katolik, seperti palungan yang terbuat dari kayu yang digunakan ketika bayi Yesus lahir di Nazaret. Buat kalian yang penasaran bagaimana Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, tonton video ini sampai habis dan selamat datang di video backpacking ke Roma episode 16, episode Basilika Santa Maria Maggiore. So guys, sekarang aku pergi ke Basilika selanjutnya, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Kayak yang kalian lihat, ini ada patungnya tinggi banget. Lumayan sepi, nggak seramai di Basilika Santo Peter, jadi langsung kita masuk aja. Yuk! Ini dia Holy Door kedua, Holy Door di Basilika Santa Maria Maggiore. Antriannya tidak seramai di Basilika Santo Petrus. Orang berjalan perlahan, dan banyak yang masuk sambil diam. Cuma langkah kaki pelan di lantai marmer tua. Guys, sekarang kita bakal masuk ke gerbangnya Porta Santa. Holy Door di Santa Maria Maggiore tetap punya makna yang sama. Simbol pengampunan, harapan, dan perjalanan baru di tahun jubileum di tahun 2025. Tapi karena suasananya lebih tenang di sini, aku jauh merasa lebih mudah untuk benar-benar hadir di dalam momen itu. Ada figur Yesus di sebelah kanan, figur Bunda Maria di sebelah kiri, dan ada para Santo Santa di bagian atas. Yang menarik, ukiran di Holy Door ini tidak terasa diam, seolah semua figur di pintu ini sedang bergerak menuju sesuatu. Dan mungkin itu memang sengaja dibuat seperti itu, karena Holy Door bukan simbol akhir, tapi simbol perjalanan. Di beberapa bagian, ukirannya terasa lembut dan penuh harapan. Tapi di bagian lain ada ekspresi yang lebih berat dan dalam. Seolah pintu ini mencoba menggambarkan seluruh sisi perjalanan manusia, dimulai dari rasa sakit, pencarian, pengampunan, dan harapan. So, guys, aku udah masuk di sini, di Basilika Santa Maria Maggiore. Jujur, nggak banyak keterangan di sini. Jadi aku juga kurang tahu isinya apa aja. Tapi aku bakal sebutin nama-nama di setiap altar ini. Jadi di sini tertulis ada Agustinus Favorito. Beliau adalah salah satu tokoh penting di Vatikan pada abad ke-17, yang merupakan seorang imam, sarjana, dan administrator gereja Katolik yang dekat dengan lingkungan kepausan ketika Roma sedang sangat aktif secara politik dan religius. Dan di belakang kita juga ada lagi, ini kayaknya juga seperti batu penghormatan gitu. Dan benar saja, ini merupakan monumen untuk Kardinal Francisco de Toledo Herrera. Dan tepat di depannya terletak monumen untuk menghormati dan mengenang Kardinal Mariano Pier Benedetti. Nama yang mungkin asing tetapi banyak membentuk kehidupan gereja dari balik layar. Di sini kita ada batu penghormatan lagi, yaitu batu penghormatan Antonius Maria Traversi. Beliau dikenal sebagai bagian dari lingkungan gereja Katolik di Italia, di masa ketika Roma bukan cuma pusat agama, tapi juga pusat politik, pendidikan, dan budaya Eropa. Beliau dikenal sebagai figur gerejawi yang hidupnya dekat dengan pelayanan dan aktivitas intelektual gereja. Dan di dalam ada kapel kecil, tapi aku nggak masuk soalnya ini buat misa aja, jadi nggak boleh diganggu. Kayak yang kalian lihat di sini ada Santo harusnya atau Paus yang bertemu dengan Santa Maria. Lukisan ini menggambarkan kisah Paus Leo Agung. Meskipun beliau dikenal sebagai salah satu paus paling penting dalam gereja, di hadapan Bunda Maria, dia tetap digambarkan sebagai manusia yang sedang mencari arahan spiritual. Dan di sebelahnya langsung ada patung Bunda Maria. Patung ini bernama Ave Regina Pacis. Secara harafiah berarti Salam Ratu Perdamaian. Patung marmer ini dibuat pada tahun 1918 oleh pematung Italia bernama Guido Galli atas permintaan Paus Benediktus ke-15 setelah Perang Dunia Pertama. Di situ aku langsung merasa kalau patung ini bukan dibuat untuk menunjukkan kemegahan, tetapi untuk menyampaikan rasa sedih dan harapan. Lebih seperti seorang ibu yang melihat dunia sedang terluka dan berharap manusia akhirnya berhenti saling menghancurkan. Altar berikutnya adalah altar Fransiskus Assisi. Nama lukisan ini bernama Ekstasi Fransiskus, yang menggambarkan kondisi Fransiskus Assisi saat sedang mendapat penglihatan dan stigmata. Tatapan beliau mengarah ke atas, tubuhnya hampir seperti kehilangan tenaga. Bukan karena efek ekstasi, melainkan kondisi spiritual ketika seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan, sampai dunia di sekitarnya seperti menghilang. Nah, cakep banget ya. Tuh, altarnya kayak gini.
Dan di sampingnya ada tempat pengakuan dosa. Uniknya guys, ini tempat pengakuan dosanya ada dalam beberapa bahasa. Contohnya yang ini dalam bahasa Jerman. Ntar di depan dalam bahasa lain lagi. Total ada 1, 2, 3, 4. Yang aku lihat sementara ada 4 bahasa. Tuh guys, tadi ini bahasa Jerman. Sekarang ini bahasa Spanyol. Tuh tulisannya Espanyol, Italiano, Itali juga. Guys, ini adalah makam Paus Fransiskus. Santa Maria Maggiore bukan cuma tempat biasa bagi Paus Fransiskus. Tempat ini punya hubungan yang sangat personal dengannya. Selama masa kepausan, setiap sebelum dan sesudah perjalanan internasional penting, beliau hampir selalu datang ke Basilika ini untuk berdoa di depan potret Bunda Maria, yaitu Salus Polupi Romani. Yang menarik, keputusan ini juga menunjukkan karakter Paus Fransiskus sendiri. Karena sejak awal beliau dikenal memilih kesederhanaan dibandingkan kemegahan. Di saat memilih Santa Maria Maggiore di akhir hidupnya, beliau bukan memilih tempat yang paling monumental, tetapi tempat yang selama hidupnya memberi rasa tenang secara spiritual. Ada monumen penghormatan untuk Clement ke-9. Paus Clement ke-9 hidup di abad ke-17. Beliau dikenal sebagai paus yang rendah hati dan sederhana dibanding banyak tokoh gereja lain pada masa itu. Coba kalian lihat ya, di sepanjang atasnya ini cakep banget ornamennya. Ornamennya emas-emas semua. Lalu di sini ada tuh lukisan-lukisan di atas dindingnya. Kalau kalian bisa lihat tuh, itu lukisan semua, lukisan tangan gede banget. Ini juga terus di setiap dinding, langit-langit ini semua lukisan. Basilika Santa Maria Maggiore berasal dari abad ke-5. Menurut tradisi Katolik, gereja ini dibangun setelah sebuah mukjizat yang dikenal sebagai Miracle of the Snow. Konon pada musim panas tahun 352, Bunda Maria menampakkan diri di dalam mimpi dan menunjukkan lokasi pembangunan gereja melalui turunnya salju di Bukit Esquilin. Dan sampai sekarang, kisah itu menjadi bagian identitas dari Basilika ini. Basilika ini kadang dijuluki Bethlehem of the West, karena sejak abad pertengahan, tempat ini menjadi pusat penghormatan terhadap kisah Natal di kota Roma. Hal itu disebabkan adanya relik suci Sacracula. Menurut tradisi Katolik, relik ini dipercaya berasal dari kayu palungan tempat bayi Yesus dibaringkan di Bethlehem. Ini adalah relik palung Tuhan Yesus. Bayi Yesus dibaringkan di sini, di palungan ini, di dalam gua. Tepat di depan Sacracula terdapat patung Paus Pius ke-9, salah satu paus paling lama memimpin dalam sejarah gereja Katolik. Paus Pius ke-9 punya devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria dan Basilika Santa Maria Maggiore. Oleh sebab itu, setelah wafat, patungnya ditempatkan di depan Sacracula. Dan ini adalah Paus Pius ke-9. Tepat di depannya palungan Tuhan Yesus ada makamnya Paus Pius ke-9. Guys, kita masuk ke ruangan yang lain lagi di Basilika Santa Maria. Banyak banget altar dan juga relik-relik yang ada di Basilika Santa Maria Maggiore. Tempat berikutnya adalah Kapel Sistina. Di sini terdapat monumen dari Paus Sixtus ke-5. Kalau hari ini Roma punya banyak jalan besar, obelis, dan tata kota yang lebih teratur, sebagian besar itu dimulai di masa kepemimpinannya. Terletak di tengah Kapel Sistina, ini adalah tabernakel perunggu dengan 4 malaikat yang menyangganya, dibuat di tahun 1590. Tepat di sebelahnya terdapat makam suci Paus Santo Pius ke-5. Menurut tradisi Katolik, Paus Pius ke-5 sangat percaya kemenangan di pertempuran Lepanto melawan Kesultanan Ottoman pada tahun 1571 terjadi berkat doa Rosario kepada Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria sangat kuat dalam hidup beliau, dan itu membuat keberadaan makamnya di Santa Maria Maggiore terasa sangat cocok. Aku sebenarnya tidak enak, soalnya ini tempat berdoa, jadi aku nggak mau terlalu banyak ngeganggu. Apalagi orang yang lagi berdoa, jadi sebisa mungkin aku kecil suaranya, dan ya tahu diri dikit lah ya. Aku juga umat Katolik, jadi aku ngerti. Ada waktunya kita harus memberi kesempatan orang-orang yang mau berdoa untuk berdoa. Setelah dari sana, kita bisa ngeliat lagi altar Bunda Maria yang lagi bertemu dengan malaikat. Wah, gila, lukisannya cakep banget ya. Jadi guys, di sana ada kapel adorasi. Ini
aku udah mau masuk, soalnya aku tahu di situ ada sakramen Maha Kudus. Jadi memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau berdoa dan juga mau ikut adorasi. Jadi buat entertaining tidak boleh ya guys. Oh, ini ada altar baru lagi. Ayo kita lihat. Dan ini adalah altar keluarga kudus. Lukisan altar yang dibuat oleh pelukis Agustino Masucci yang menggambarkan Bunda Maria dan bayi Yesus yang sedang dikunjungi oleh ibu dari Bunda Maria yang tak lain adalah Santa Ana. Lukisan ini disanggah oleh dua patung malaikat yang sangat cantik. Soalnya jujur di gereja ini tidak ada keterangannya, jadi aku pun juga kurang tahu gitu loh. Kalau pengetahuanku tidak terlalu banyak, sebisa mungkin aku mendeskripsikan apa adanya tanpa berlebihan. Jadi kalau misalnya aku ada salah tentang gereja Basilika Santa Maria Maggiore, mohon maaf ya. Dan di sini seperti kalian lihat ada lagi gambar atau lukisan Bunda Maria yang sedang bertemu dengan seseorang. Orang itu tidak lain adalah Yohanes, seorang bangsawan kaya di Roma pada abad keempat. Dia dan istrinya tidak mempunyai keturunan. Lalu suatu malam Bunda Maria muncul dalam mimpi mereka. Bunda Maria meminta sebuah gereja dibangun di tempat yang akan diberi tanda khusus. Dan anehnya, Paus Liberius juga mendapatkan mimpi yang sama di malam itu. Keesokan harinya, salju turun di Bukit Esquilin, di tengah musim panas Roma di bulan Agustus. Tempat itulah yang akhirnya menjadi lokasi Basilika Santa Maria Maggiore. Sekarang ayo kita masuk ke baptiseri. Baptiseri atau tempat pembaptisan. Ruangan ini sebenarnya dibangun di tahun 1605 oleh arsitek Flaminio Ponzio sebagai bagian dari perluasan besar basilika oleh Paus Paulus kelima. Di tengah kolam baptis terdapat patung emas kecil Santo Yohanes Pembaptis. Sedangkan di atas langit-langitnya dipenuhi dengan fresko Bunda Maria dikandung tanpa noda karya Il Pasignano. Di sini Bunda Maria dikelilingi oleh para nabi dan pujangga gereja. Dan di sini adalah tempat pembaptisannya zaman dulu. Jadi tempat pembaptisannya itu emang gede-gede. Sama kayak di Pisa, kalau kalian ingat. Seperti kayak gitu juga, tapi ini lebih gede. Dan orang-orang yang di sini akan dicelupkan kayaknya pas saat dibaptis. Lihat deh, gede banget. Udah kayak kolam renang. Emang cikal bakalnya dulu kan Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Jadi mungkin mengikuti itu dibikinlah baptiseri namanya. Sekarang udah jarang banget, jujur kayak di Indonesia umat Katolik biasanya dibaptisnya melalui percikan air. Makanya kalau misalnya kalian di Indonesia jarang banget ngeliat baptiseri, soalnya udah emang lebih praktis dan juga lebih mendukung. Apalagi buat umat Katolik yang di pelosok yang nggak ada basilika seperti di Vatikan Roma. Sekian aja buat video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.